belajar membaca. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 ditulis oleh Aan Setiawan SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjar dengan fasilitator Ibu Nurul Mahbubah SPD dan pengajar praktik Ibu Esti Endah Ayuning Tias SOSI. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran salah satu bagian dari pendidikan, yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, melalui pendidikan dan pengajaran akan memberikan ruang untuk bertumbuh berdasarkan kodratnya sebagai manusia yang memuliakan dirinya, orang lain, serta mewujudkan kemandirian berbudi pekerti. Refleksi ruang kolaborasi. Relevansi filosofis pemikiran KHD, konteks sosiokultural di daerah setempat, Kabupaten Banjar. Budi pekerti. Melalui kegiatan adat istiadat yang mencerminkan sikap sopan santun dan nilai-nilai budaya seperti Batamat Al-Quran, Ba'ayun Maulid, pernikahan adat Banjar, dan lain-lain. Pendidikan dan pengajaran. Terlihat jelas pada kegiatan belajar mengajar di sekitar Kabupaten Banjar yang berasaskan Islam seperti pondok pesantren, majelis ilmu, dan lain-lain. Menebalkan laku murid di kelas melalui pembelajaran yang melibatkan aspek cipta atau kognitif, rasa atau afektif, karsa atau keinginan, dan karya atau psikomotorik akan menguatkan karakter budi pekerti peserta didik yang merdeka. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1? Murid hanya sebagai penerima materi pelajaran. Guru hanya sebagai pemberi materi pembelajaran. Kemudian fokus pada ketuntasan materi pembelajaran yang disampaikan. Dan penilaian pembelajaran lebih dominan aspek kognitif saja. Serta pembelajaran berpusat pada guru. Refleksi bermakna dari pemahaman filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya memahami bagaimana asas pendidikan menurut KHD, yaitu pendidikan dan pengajaran. Saya juga memahami bagaimana dasar pendidikan yang menuntun. Diibaratkan pendidik sebagai petani yang memiliki sikap among pada peserta didik. Saya memahami pembelajaran budi pekerti dengan melibatkan cipta atau kognitif, rasa atau afektif, karsa atau keinginan, dan karya atau psikomotorik. Dan saya memahami kodrat alam dan kodrat zaman sebagai landasan membaca karakteristik peserta didik dan pembelajaran yang berkemajuan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Murid sebagai titik sumber untuk mempersiapkan pembelajaran yang diferensiasi apresiatif. Guru juga menjadi fasilitator murid untuk mengembangkan keterampilan dengan memberi ruang aktualisasi dan peningkatan kepercayaan diri. Materi pembelajaran menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik, menyesuaikan dengan kodrat zaman berdasar sosiokultural sekitar. Kemudian aspek penilaian tidak hanya kognitif, melainkan juga afektif, psikomotorik, dan budi pekerti atau cipta, rasa, karsa, dan karya. Dan kolaboratif, murid dan guru sebagai titik temu keyakinan dan kesepakatan kelas untuk sebuah perubahan yang dimulai dari diri sendiri. Apa yang dapat segera saya terapkan menjadi lebih baik agar kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Membaca karakteristik peserta didik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman melalui asesmen diagnostik. Menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran sehingga pembelajaran menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik, kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Dan menjadikan kelas adalah sebagai keyakinan untuk perubahan yang diibaratkan seperti taman yang membuat bahagia dan membahagiakan.
Randy, Pipin Studio, melayani apa tadi Pipin? Organ tunggal, lain organ paru-paru. Ini belum apa Ya, lagi. organ, ORGAN. Ya, tunggal, tekuk-eng. Iqbal apa nih? Apa nih? Rental apa nih? Rental komputer apa nih? Ya, jasa perkawinan. Oh, jasa menyewakan komputer, menyewakan PS, boleh. Aliza, apa melayani apa ini? Melayani pesanan nasi kotak, pesanan snack. Ya, Agil, apa nih Gil? Melayani apa Gil? Percetakan? Percetakan buku. Terus, apa lagi? Undangan apa? Selamat datang di kios D8. Apakah wajah Anda berjerawat? Kami sediakan satu produk sabun wajah alami. Bisa mencerahkan dan wangi. Jika Anda berminat silahkan hubungi kios net D8. Hai teman-teman, selamat datang di kios D8. Apakah kalian kesulitan untuk mencari sumber bacaan? Kami menyediakan berbagai macam buku bacaan, dari mulai buku cerita, matematika, dan lain-lain. Jika kalian menginginkannya, silahkan kunjungi kioslet_D8. Sekian, terima kasih. Selamat datang di kios D8. Menyediakan berbagai macam alat tulis, dari mulai alat tulis kantor sampai ke alat keperluan sekolah. Apakah Anda seorang tunanetra yang susah menulis dan belajar? Kami hadirkan Riklet Ajaib, alat khusus tunanetra. Informasi produk, hubungi Mas Nur di 0812 585. Hai teman-teman, selamat datang di kios D8. Apakah kalian disabilitas netra? Apakah kalian mengalami kesulitan untuk berjalan? Kami menyediakan produk tongkat ajaib. Tongkat ini bisa untuk membantu kalian untuk berjalan dan menelusuri jalan. Apakah Anda ingin memilikinya? Silakan hubungi kiosnet_D8 08 31 32 80 97 16. Terima kasih atas perhatian.